Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mahera Momtaz dari kelas 10C. Sekarang saya akan mereview tugas biologi saya dari sebuah film yaitu yang berjudul Cannonball Abyss. Ini merupakan film yang berasal dari kejadian nyata di tahun 1986 guys, yang dirilis pada tahun 2021, 15 April yang lalu. Film ini menceritakan tentang kisah bencana ledakan reaktor nuklir yang tidak disengajai, namun dampaknya bagi seluruh lingkungan memiliki dampak yang besar dan cukup fatal. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Ceritanya film ini dimulai dari seorang pemadam kebakaran yang bernama Alexei Kaspushkin, yaitu seorang pemadam kebakaran yang bertemu dengan mantan istrinya di sebuah salon, yaitu Olga. Ia hendak menjalin hubungannya dari awal dengannya, tetapi Olga tampak sudah terbiasa dengan kemandiriannya. Terlebih lagi dia sudah memiliki seorang anak. Walaupun Olga selalu menolak permintaan balikan dari mantan suaminya itu, dia tidak pernah menyerah. Alexei selalu mencoba sehingga untuk mendapatkan hati dari mantan istrinya itu. Dia bahkan memberikan hadiah kepada anaknya agar anaknya pun ikut luluh dan membiarkan Alexei hidup kembali bersama mereka. Alexei memberikan anaknya yaitu sebuah kamera film pada anaknya Olga, yang merupakan anak dari Alexei itu sendiri. Di suatu malam, Alexei benar-benar ingin mengajak Olga untuk kembali bersamanya, sehinggalah untuk semakin kedekatan mereka dalam berbicara, anak mereka pun dipaksa untuk keluar sementara mereka berdua sudah mengobrol. Alexei benar-benar memohon pada Olga agar membiarkannya memberikan kesempatan kedua padanya. Tapi jawaban Olga tetaplah sama. Dia menolak, sehinggalah Alexei akhirnya benar-benar menyerah. Merasa frustasi, Alexei pada malam itu pun akhirnya pergi meninggalkan kota tanpa Olga. Tetapi di saat perjalanannya, ia berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran yang hendak berjalan menuju pusat kebakaran yang berada di sebuah pabrik nuklir. Sebelumnya, pabrik nuklir itu terjadi sebuah ledakan sehingga menyebabkan api yang berkobar di sana. Merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai pemadam kebakaran, Alexei pun menumpang mobil tersebut dan akhirnya ikut ke tempat lokasi pemadam kebakaran. Di sana sudah ada beberapa teman-teman dari Alexei yang terjebak di reruntuhan untuk memadamkan jago merah. Efek dari nuklir itu merupakan bahaya dan sangat berbahaya khususnya bagi manusia sendiri. Tampak dilihat di sana keadaan sudah begitu kacau. Rekan-rekan Alexei semuanya sudah pada tumbang, juga memiliki luka-luka dari muka yang melepuh, badan yang membengkak, lalu juga muntah-muntah karena radiasi dari nuklir tersebut. Karena keadaan semakin buruk, medis pun mulai berlalu lalang untuk membawa para korban, juga para petugas-petugas yang sudah tak mampu lagi menjalankan tugasnya. Termasuk pun Alexei yang akhirnya mengundurkan diri dalam meredakan api untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Alexei tidak memiliki penyakit serius akibat dampak dari nuklir tersebut. Di sisi lain, para pemerintah tentunya sudah memiliki tindakan yang tegas juga dan sikap. Karena peristiwa ini bukanlah peristiwa yang patut disepelekan. Peristiwa ini dapat berdampak bahaya, juga kesalahan fatal lainnya jika sampai terkena kepada manusia. Untuk itulah, demi meminimalisir perubahan yang terjadi, para government di sana merekrut orang-orang yang bersedia untuk menjadi relawan dalam mematikan api. Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran dari nuklir tersebut adalah dengan mengeluarkan air yang ada di bawah gedung ini, dan airnya ada di bawah. Air yang di bawah ini harus segera dikeluarkan agar tidak terkontaminasi oleh nuklir yang ada di gedung ini. Karena gedung ini sudah habis terbakar, maka untuk mencegah adanya radiasi lebih lanjut agar tidak terkena air, maka airnya tersebut harus segera dikeluarkan agar terbebas. Nah, kalau seandainya airnya tetap saja ada di dalam, maka suatu saat air tersebut akan berubah menjadi uap dan akan terjadi hujan yang berisi air asam yang akan merugikan satu Eropa. Alexei pun turut berpartisipasi sebagai relawan
dan juga menyampingkan kewajibannya sebagai seorang ayah dan juga masih memegang komitmennya ingin berbalikan dengan mantan istrinya yaitu Olga. Sebab itu dia pun segera bergegas setelah ada pengumuman untuk evakuasi. Dia segera pergi ke apartemennya Olga dan membantunya evakuasi. Di sana anaknya Olga sudah dalam kondisi sakit dan juga terkepung lemas. Olga menggendongnya dan membawanya ke tempat evakuasi. Alexi memberi bantuan yaitu dengan cara membantunya dalam mendapatkan obat dan penanganan medis. Setelah melakukan penanganan medis, ternyata ditemukan bahwa anak mereka telah terkena radiasi dari nuklir tersebut. Setelah perjalanan panjang dan perjuangan mereka yaitu Alexi, Olga, dan anaknya, akhirnya semuanya pun berbuah. Jadi guys, dalam cerita Chernobyl ini terdapat beberapa poin penting, yaitu pertama, kalau nuklir itu sangat berbahaya. Kedua, nuklir itu juga bisa menjadikan misalkan polusi. Ya, jadi dalam cerita ini kita dapat lihat adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh nuklir. Pertama, polusi udara yang bisa membuat penyakit khususnya pada manusia, membuat sesak, lalu juga muntah-muntah, batuk-batuk dan segala macam. Lalu juga tanah, juga air, dimana kalau misalnya dia kena air lalu nanti menguap bisa jadi air hujan, jadinya akan membahayakan satu Eropa. Lalu ada pun jika pun itu terkena tanahnya juga akan menjadi toksik. Seperti itu teman-teman. Lalu apa solusi yang diberikan oleh film ini? Ya, karena di film ini menyangkutkan oleh air, maka airnya tersebut harus segera dikeluarkan dari gedung tersebut agar air tidak mendat di situ dan tercampur dengan radiasi nuklir yang ada di sana. Karena jika air pun sudah keluar, maka tidak akan ada yang namanya izin asam karena air dari gedung tersebut belum tercampur atau terkontaminasi oleh nuklir yang ada di dalam sana. Itu. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.